Halo bro, Israel mengatakan pejuang Taliban telah bergabung dengan HMS untuk berperang melawan tentara IDF dan itu yang paling mengkhawatirkan. Ini dikutip dari cuitan akun RKM atau @RKM Times. Berita ini terlihat tidak mungkin dan seperti hoax. Namun ada yang menarik untuk dibahas, yaitu bagaimana jika tentara Afghanistan atau Taliban ikut bertempur di sana. Bagaimana mereka memobilisasi pasukannya? Mungkinkah? Sesulit apa medan yang akan mereka lalui? Simak ulasannya berikut ini dan tetap di sini. Kita mulai dari sumber-sumber pemberitaan. Dikutip dari sumber resmi Taliban, menurut VOA Oktober 2023, klaim ini berawal dari unggahan palsu akun Taliban Public Relations Department yang menyatakan Taliban akan bergabung dengan HMS, tetapi juru bicara Taliban membantah ini rumor tidak benar. Bagaimana perkembangan hubungan antara Taliban, Iran, dan HMS? Pada Juni 2024, Taliban dan Iran membahas joint action mendukung HMS. Iran siap fasilitasi pertemuan di Teheran antara Taliban dan HMS. Pimpinan Taliban Mullah Akhundzada sejak Juni 2025 mengecam serangan Israel dan dukung rakyat Palestina tanpa menyebut aksi militer langsung. Media pro-Hezbollah atau Al-Akhbar menyatakan Taliban memberi janji akan kirim pejuang jika perang besar meletus antara Lebanon dan Israel. Jadi, ada dukungan moral dan retorika, bahkan pembicaraan pengiriman pejuang, tapi bukan bukti Taliban benar-benar mengerahkan milisi ke Gaza. Netizen dan analis di Reddit menyatakan Afghanistan jauh dari Gaza dan Taliban tak bisa finansial sendiri. Dukungan mereka lebih simbolis, bukan aliansi operasional nyata. Jadi klaim Taliban bergabung ke HMS berawal dari akun palsu sudah dibantah. Diplomasi antara Taliban, Iran, HMS terjadi, tapi lebih bersifat retorika dibanding aksi yang nyata. Belum ada bukti pejuang Taliban dikirim ke Gaza. Taliban memang menyatakan dukungan moral yang tegas terhadap rakyat Palestina, namun bukan dalam bentuk aksi yang nyata. Sesulit apa sebenarnya memobilisasi massa atau pasukan dari Afghanistan ke wilayah yang saat ini diduduki oleh Israel? Kita lihat dari peta ini. Jarak antara Afghanistan dengan Israel adalah kurang lebih 3.000 km dengan waktu tempuh sekitar 60-80 jam atau sekitar 3 hari perjalanan melalui darat. Jika dilihat di peta, ada beberapa negara yang harus dilewati oleh siapapun yang mau melewati jalur darat dari Afghanistan ke Israel. Baik, pertama kita bahas jalur darat. Jika diambil jalur lurus dari Afghanistan ke Israel, yaitu dari Afghanistan di timur menuju Israel di barat, rute ini harus melewati pertama Iran. Dengan kondisi geopolitik saat ini, Iran masih dimungkinkan untuk mengizinkan pasukan Taliban dari Afghanistan menuju Israel. Yang kedua, di ujung perbatasan Iran di sebelah barat utara ada Irak. Mungkinkah Irak bisa dilewati? Mungkin saja, namun perlu diketahui bahwa di sana ada pangkalan militer AS yang siap menghadang dan kemungkinan besar akan ada pertempuran dengan militer AS yang ada di Irak. Seandainya kita katakan mereka melewati Irak dengan sembunyi-sembunyi, namun kita juga tahu bagaimana hebatnya intelijen AS, terutama CIA, dalam mengawasi pergerakan yang mencurigakan. Seandainya mereka melewati jalur lain dari perbatasan Iran yang lain, yaitu menyeberangi Teluk Hormuz. Ini semakin tidak mungkin karena di sana ada Kuwait, ada Saudi Arabia, ada Bahrain yang harus dilewati. Baik,
Kita katakan saja mereka mampu melewati Irak. Untuk mencapai Israel, mereka harus bisa melewati Suriah atau Jordan. Mungkinkah mereka bisa melewati Suriah yang kita ketahui saat ini dipimpin oleh Al-Julani yang kita lihat lebih promax terhadap AS? Belum lagi ada faksi-faksi militer yang lain yang harus dihadapi, dan ini sangat beresiko. Belum bertempur dengan Israel, pasukannya sudah habis di jalan. Baik, jika kita katakan mereka masuk melalui Jordan, jangankan pasukan asing masuk ke sana, rudal Iran saja kita dengar beritanya dicegat di atas Jordan. Jadi jalur yang memungkinkan hanya melalui Iran, Irak, masuk ke Suriah, lalu masuk ke Israel atau lewat Lebanon dulu. Jika lewat Jordan, sangat tidak mungkin karena perbatasan antara Jordan dan Israel ada tembok yang mengelilingi, belum lagi ada Danau Tiberias dan Laut Mati yang harus dilewati. Bagaimana dengan jalur dari Irak, Arab Saudi masuk ke Mesir melalui Semenanjung Sinai? Jalur ini semakin tidak mungkin karena semakin menguras tenaga, dan kita tahu bagaimana pemerintahan Saudi dan bagaimana pemerintahan Al-Sisi di Mesir. Long march aksi kemanusiaan saja mereka usir, apalagi pasukan. Ditambah perbatasan antara Mesir di Semenanjung Sinai ada tembok tinggi dan tebal disertai kawat berduri, berambut pirang, berkepala naga. Jadi jalur darat tidak mungkin. Titik. Pertanyaan kedua, bagaimana jika menggunakan jalur udara? Tidak ada rute langsung antara Afghanistan dan Israel karena hubungan diplomatik yang tidak ada. Semua jalur akan melewati negara ketiga dan mayoritas kawasan zona konflik. Negara yang dekat Israel yang memungkinkan adalah Mesir dan Lebanon. Yordania tidak mungkin karena harus lewat darat lagi, yang kita ketahui perbatasan antara Yordania dan Israel dikelilingi tembok tebal dan tinggi alias tembok yang semok. Dan ditambah antara Laut Mati dan Danau Tiberias ada di sana. Melalui Mesir juga tidak mungkin karena sudah dijelaskan tadi. Yang lebih mungkin adalah Lebanon, dan mereka bisa bergabung dengan Hizbullah di sana. Namun hanya bisa bergabung dengan Hizbullah, bukan bertempur di Gaza. Dan yang perlu kita ketahui, mereka tidak mungkin datang ke Lebanon membawa senjata karena tidak akan diizinkan naik pesawat. Tentu saja kalau ke sana harus sebagai turis alias bawa diri dan pakaian saja. Dan jika ada penerbangan yang membawa banyak orang Afghanistan dalam penerbangannya, tentu akan dicurigai oleh AS karena data penumpang terekam dalam sistem imigrasi yang saya tidak tahu namanya. Jadi intinya lewat jalur udara kecil kemungkinannya. Jadi bagaimana jika kedua jalur tidak mungkin? Lalu bagaimana jika melalui jalur laut? Ya, yang ketiga melalui jalur laut. Jika melalui jalur laut, ada dua opsi. Pertama, melalui Iran dulu, baru naik kapal lewat Selat Hormuz, berlayar ke Laut Arab di selatan Oman dan Yaman, lalu masuk ke Teluk Aden, melewati Selat Bab al-Mandab, Laut Merah, dan terusan Suez, lalu masuk ke Laut Mediterania, dan berlayar ke laut sebelah timur Gaza. Namun, semua laut yang dilewati ini adalah dalam kontrol Angkatan Laut Amerika dan sekutunya. Terusan Suez tidak akan mungkin bisa lolos oleh Mesir. Lebih-lebih lagi, di Laut Mediterania yang di sana ada Angkatan Laut Israel yang selalu berpatroli siang dan malam. Kapal yang mengangkut aksi kemanusiaan saja ditodong dan orang-orangnya ditangkap, apalagi membawa orang-orang yang lebih mudah dikenali. Belum lagi agen Mossad di mana-mana, dan rencana ini akan mudah untuk diketahui. Jadi, bagaimana? Kesimpulannya adalah tidak mudah dan sangat sulit
untuk Taliban ikut bertempur di Palestina. Kecuali nanti suatu hari, entah kapan waktunya, karena suatu dan lain hal yang tidak kita ketahui, mungkin saat Imam Mahdi sudah dibaiat atau ketika perang besar di mana-mana di tanah Arab sehingga pengawasan terhadap perbatasan negara menjadi longgar. Atau mungkin juga karena ada kekacauan di dalam negeri negara-negara yang dekat dengan Palestina dan mereka yang berkuasa saat ini pada bertumbangan, sehingga keamanan ekonomi politik tidak lagi terkontrol, sehingga keluar masuk perbatasan juga tidak terkontrol lagi. Itulah sedikit analisa tentang bagaimana kemungkinan Afghanistan memobilisasi pasukannya dari Afghanistan ke Palestina yang sedang diduduki. Bagaimana kira-kira? Jika ada yang ingin dikoreksi atau ditambahkan, silahkan tuangkan air pengetahuan Anda itu di gelas komentar. Sampai jumpa lagi.